Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqal mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa setan masuk ke dalam tubuh kita? Ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu dipertanyakan orang-orang yang terkena gangguan jin, sihir atau ain. Kenapa setan masuk ke dalam tubuh saya? Apa salah saya? Apa khilaf saya? Sehingga setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita perlu tahu ada beberapa keadaan yang menyebabkan setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, siapapun dia orangnya. Ya, kita perlu tahu agar apa? Agar kita mewaspadainya dan mencari solusinya bagaimana. Ya, tapi ingat, yang harus kita fahami sebagai seorang mukmin ya adalah bahwa setan itu tidak akan bisa memasukin orang-orang yang betul-betul beriman, artinya imannya kuat dan bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal ini adalah salah satu ciri daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-100, 99 100 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawna walladzina hum bihi musyrikun. Kata Allah, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya kekuasaan setan maksudnya adalah hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan orang-orang yang mengsekutukan Allah dengan perbuatan kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, orang yang bertawakal kepada Allah, ya tawakal hanya kepada Allah, maka mereka tidak akan diganggu oleh setan. Mereka tidak akan dirasuki oleh jin. Ketika dia bertawakal dan betul-betul memiliki keimanan yang kokoh di dalam dadanya. Ya, orang-orang yang diganggu oleh setan hanyalah orang-orang yang menjadikan setan walinya. Ya, pemimpin baginya. Artinya ada orang-orang tertentu yang meminta pertolongan kepada Allah. Ya, kalau antum lihat ya pasien-pasien kita yang terkena gangguan jin, terkena gangguan sihir atau ain, itu adalah orang-orang yang dulunya pernah terjebak dalam dunia hitam. Pernah ke dukun, pernah mengamalkan amalan-amalan syaitan seperti amalan-amalan perdukunan, amalan-amalan tenaga dalam dan lain sebagainya. Ya, ini biasanya seperti itu. Kemudian adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Memang nyata-nyata dia melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah, percaya kepada azimat, memakai raja-raja, atau mengisi ilmu tenaga dalam, kekebalan dan lain sebagainya. Ini juga akan diganggu oleh setan. Ya. Kemudian, nah, berikutnya, apa saja yang menyebabkan setan itu masuk ke dalam tubuh manusia? Yang pertama bisa jadi karena jin atau setan itu mencintai kita. Setan wanita mencintai manusia dari jenis laki-laki, atau setan lelaki menyukai manusia dari jenis wanita misalkan. Ya, karena atas dasar cinta. Makanya dalam Islam itu diajarkan agar tidak ya bersolek atau bermake up, berdandan, tabarruj, khususnya bagi wanita. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam make up sehingga membuat ketertarikan manusia, bahkan membuat ketertarikan setan-setan. Sehingga jin, setan itu menyukai dia, mencintai dia sehingga merasuki tubuhnya. Ya, kenapa setan menyukai? Karena ada kemiripan dengan mereka, ada kesamaan dengan mereka, mungkin kesamaan sifat, mungkin kesamaan dalam penampilan. Ini menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh. Ya. Kemudian yang kedua karena keturunan atau jin warisan. Ya, ada orang yang dirasuki oleh setan, dirasuki oleh jin, dikarenakan jin ini adalah jin warisan daripada nenek moyangnya, kakeknya, bapaknya dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga syaitan yang masuk karena ainul hasad. Artinya ada orang-orang yang dengki dan dalam tubuhnya ada syaitan, dalam tubuhnya ada khodam. Kemudian ketika dia melihat seseorang yang dia dengki, kemudian dia marah dengan hasad dalam dadanya, syaitan itu menyerangnya dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini ya, makanya hindari orang-orang yang punya hati rusak, hati yang sakit, sehingga ketika kita bermuamalah dengan dia, ya, menyebabkan kita sakit, terkena ain dan hasad. Kemudian berikutnya, ibadah yang menyelisih sunnah. Betapa banyak orang yang kerasukan karena cara ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ya, sahihul ibadah, membersihkan ibadah adalah salah satu amalan yang wajib kita lakukan. Makanya ibadah ini adalah kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Ya, kita belajar tentang bagaimana tata cara ibadah yang betul. Ini adalah satu kewajiban bagi setiap mukmin. Berikutnya, ya, dikirim oleh tukang sihir. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang dengki dengan kita. Mungkin kita berdagang, ya, kemudian ada saingan, kemudian hatinya sakit, kemudian dia dengki sama kita, dia datang ke dukun, kemudian dukun sihir kita. Ya. Ini menyebabkan syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini adalah salah satu penyebab mereka masuk, yaitu dengan jalan sihir yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir yang ada di muka bumi. Artinya dari kalangan manusia, dari kalangan penyihir. Kemudian berikutnya, ritual pengisian ilmu hitam. Ya, kita di Indonesia ini, ya, seperti misalkan zaman-zaman dahulu lah, ya, kita kadang-kadang ilmu belum sampai sehingga kita anggap bahwa ketika kita mengamalkan amalan-amalan tertentu, ya, kemudian kita mendapatkan kekuatan, kita anggap ini adalah amalan-amalan yang diperbolehkan. Ya, mengisi tenaga dalam. Ya, gimana supaya dagangan kita laris, gimana supaya kita tahan dengan pukulan, tahan dengan api, tahan dengan benda tajam, ya. Kita dulu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, padahal ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk perbuatan syirik. Artinya, ritual pengisian ilmu hitam adalah salah satu pintu masuk, ya, syaitan ke dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah jin khodam. Jin zolim, bukan jin khodam. Jin zolim ini gimana? Rasulullah SAW banyak sekali mengingatkan kita agar tidak melakukan kezoliman. Seperti misalkan melempar batu sembarangan, kemudian buang air kecil di lubang. Kenapa? Karena di lubang itu ternyata tempat tinggal jin dan syaitan, ya. Kalau kita buang air kecil di situ kemudian terkena mereka marah dan mereka balas dendam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab jin masuk ke dalam tubuh kita. Dan inilah yang harus kita hindari seupaya daya kekuatan kita. Tapi intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi iman kita kokoh, selagi kita bertawakal kepada Allah, maka insya Allah gangguan jin, syaitan, ain, kita akan terhindar daripada semua gangguan tersebut. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.